Ya, ini adalah jamur. Mungkin banyak yang bingung kenapa justru slide pertama ini jamur gitu. Padahal kita mau ngomongin tentang kota. Jamur ini yang namanya Physarum polycephalum itu menarik para peneliti karena bagaimana cara dia menemukan sumber makanan dengan cara yang paling efisien itu bertindak seperti sesuatu yang memiliki intelijensia. Atau jangan-jangan definisi kita tentang intelijensia atau kecerdasan yang perlu dievaluasi. Karena tentu saja dia tidak punya otak. Nah, jamur yang nggak punya otak ini bisa bertindak, mengambil keputusan ke arah mana dia harus tumbuh, ke arah mana yang membuat dia paling efisien dalam memperoleh makanan. Ini mengingatkan saya bahwa, wah ternyata kehidupan ini mengenal sistem pengambilan keputusan yang mungkin nggak tergantung sama hierarki atau nggak tergantung sama sesuatu yang dari pusat gitu, dari otak. Lalu akhirnya kembali ke tentang solusi gitu. Apakah kita tuh nunggu aja gitu bagaimana pihak yang lebih berkuasa atas kita ngambil keputusan tentang hidup kita harus gimana. Dan organisme ini, aku melihat kemiripannya sama kota Jakarta. Ini adalah peta kota Jakarta dari tahun 1984 sampai 2020. Kita bisa lihat kota Jakarta tuh makin lama berkembang, makin lama makin lebar. Ke utara, barat, timur gitu. Mungkin ke utara karena terbatas sama laut, tapi ada pulau reklamasi di sana. Gitu. Jadi jalan raya, jalan tol bertambah, tapi bangunan dan orang juga semakin melebar kemana-mana. Yang merah itu, segitiga merah adalah social housing yang dibangun tahun 80-an. Lalu yang warna kuning itu adalah social housing yang dibangun tahun 90-an. Yang warna hijau itu adalah social housing yang dibangun tahun 2000-an. Lalu yang warna biru itu adalah social housing yang dibangun tahun 2010-an. Nah, kalau kita lihat, itu memang ada kecenderungan bagaimana pusat-pusat hunian, terutama yang difasilitasi oleh pemerintah, itu makin lama tumbuh makin ke pinggir. Lalu, ini adalah peta kepadatan kota Jabodetabek. Kita bisa lihat bagaimana kepadatan paling tinggi atau paling padat penduduknya itu adanya justru di tepian, di pinggiran. Jadi di Tangerang, di Bekasi, gitu. Di Jakarta Utara itu mepet ke pinggir laut. Lalu di Depok dan sebagainya. Tapi di bagian tengah itu justru relatif kosong. Lalu ada data lagi tentang NJOP. Oh, ternyata NJOP yang makin mahal, kok kayaknya puzzle yang melengkapi dengan pas kepadatan penduduk tadi. Saya balik sedikit. Ini adalah peta kepadatan, ini adalah NJOP. Kenapa makin mahal tanah, makin sedikit penduduknya? Apa yang membuat orang-orang itu tersingkir dari kotanya sendiri? Caranya cuma dua sebenarnya. Caranya itu antara prosesnya jual beli, jadi seseorang menjual tanahnya untuk dengan asumsi, wah kalau di pinggiran harganya lebih murah, saya bisa beli rumah yang lebih besar, tanah yang lebih luas. Lalu proses itu terus terjadi sampai akhirnya memang penduduk padatnya di pinggiran. Cara kedua adalah bagi mereka yang bertahan di tengah kota, karena mungkin tidak ada pilihan untuk bisa berpindah seperti kelas menengah, terutama kelas menengah berpenghasilan ke bawah itu mau nggak mau bertahan, itu caranya adalah penggusuran paksa. Ini mungkin awal cerita saya tentang pendampingan di Kampung Akuarium. Nah, Kampung Akuarium, apa sih bedanya? Kampung Akuarium ini termasuk salah satu kampung kota di Jakarta. Apa sih bedanya kampung kota sama hunian lain? Ini contoh kami di Rame-Rame Jakarta, saya dan teman-teman, itu banyak berkegiatan dengan komunitas di Kampung Poncol di daerah Mampang. Itu bersebelahan persis dengan perumahan Widya Chandra. Widya Chandra kita tahu itu perumahannya pejabat tinggi, RI digital kecil gitu. Dengan hunian yang sangat mewah. Lalu ada perumahan pegawai di antaranya,
lalu ada Kampung Poncol. Nah, Kampung Poncol ini kita lihat karakternya menarik ya. Dia kecil-kecil gitu. Jalanannya juga mungkin belok-belok. Apa yang kita sebut mungkin dia tumbuhnya lebih organik gitu. Kalau yang di Widya Chandra atau di perumahan lain, itu ada perencana kota, ada arsitek, ada urban designer, ada urban planner yang menentukan bentuknya seperti apa. Kalau kampung, yang menentukan bentuknya seperti apa itu terjadi dari keputusan-keputusan kecil sesama penduduk. Kita nyebutnya konsensus di kolektif gitu. Jadi warga yang memutuskan, oh gangnya dibuat sini, oh rumah saya di sini. Ada sejarah yang panjang yang pada akhirnya membuat kampung punya karakteristik yang sangat spesial. Kembali lagi ke Kampung Akuarium tadi, ini adalah peta satelit di bulan Maret 2016, masih sangat padat, di lahan yang hanya 1 hektar lebih sedikit, itu ada 2 RT, 2 rukun tetangga. 240 bangunan perkiraan, 300-400 keluarga, lalu sekitar 1.000 sampai 1.200 orang. Tiba-tiba kalau kita lihat di peta satelit bulan Juli, karena kejadian penggusurannya itu di bulan April, habis. Tidak ada tersisa bangunan sama sekali, tidak ada rukun tetangga lagi, dicabut KTP-nya, tidak ada rumah. Yang bertahan sekitar 20-30 keluarga itu pun tinggalnya di tenda dan gubuk darurat. Ini foto kejadiannya di tanggal 11 April 2016, pengerahan aparat besar-besaran, alat berat, dengan alasan yang sebenarnya tidak jelas pada saat itu. Kenapa mereka digusur? Ada yang bilang mereka pemukiman kumuh, tapi kumuh apakah karena rumah yang mereka buat dengan kemampuan mereka sendiri secara swadaya tanpa bantuan dari pihak lain, lalu dicap rumahnya jelek, rumahnya reot, tidak sedap dipandang, itu berhak untuk tiba-tiba digusur. Apakah karena dia tidak memiliki standar estetik yang mungkin memenuhi persyaratan atau standar estetik pada umumnya, orang pengen melihat kota yang cantik, itu mereka harus digusur. Ini di minggu-minggu pertama, kondisinya sangat mengenaskan, mungkin seperti habis perang ya, gitu. Yang ada hanya puing-puing, debu, gitu. Tapi yang menarik adalah dalam waktu mungkin 1-2 bulan, mereka membangun kembali apa yang sudah hancur tadi dalam bentuk hunian sementara. Dalam bentuk tenda, terpal, bambu, kayu yang mereka temukan, lalu mereka tinggal di sana karena mereka merasa mereka tidak memperoleh satu jawaban yang jelas tentang kenapa mereka digusur dan apa yang harus dilakukan. Hal ini akhirnya pendampingan dimulai tentu setelah isu-isu primer kayak air bersih, pemulihan KTP, listrik itu sudah teratasi, baru kita mulai membicarakan tentang apa sih yang mereka bayangkan tentang hunian Kampung Akuarium kalau dibangun kembali. Soalnya pada saat itu belum jelas nasib mereka apakah akan bisa dibangun kembali atau tidak. Dan ini kerja bersama dari teman-teman di Jaringan Rakyat Miskin Kota. Saya sendiri pada saat itu aktif bekerja di Lembaga Kajian Perkotaan, RCUS, Research Center for Urban Studies, dibantu teman-teman LBH Jakarta dan banyak sekali pihak yang ikut membantu dalam pendampingan. Lalu diskusinya berkembang dari yang awalnya gagasan, obrolan, dalam pertemuan yang mungkin seminggu sekali atau seminggu lebih gitu, seminggu 2 kali, selama berbulan-bulan, akhirnya mewujud dalam bentuk-bentuk yang semakin mudah dimengerti atau dipahami. Awalnya kita bikin maket sederhana, lalu berkembang sampai akhirnya kita harus membuat layout 1:1 tentang unit hunian yang akan mereka tempati atau mereka bayangkan untuk nanti dibangun kembali. Jadi mereka menyusun ini semua dengan dibantu oleh pendampingan dari kami, pendampingan desain, tapi keputusan mereka yang ambil. Mau rumahnya berapa banyak, mau ada di mana posisinya, dan bentuknya seperti apa. Sampai akhirnya yang tadi dari gagasan mewujud menjadi maket-maket sederhana, sesuatu yang mudah untuk mereka pahami. Jadi mulai muncul, oh saya maunya split level, saya nggak mau seperti rusun yang biasanya dibangun terdiri dari lantai 1, 2, 3, 4 gitu.
Karena mereka rasa, wah yang lantai 4 nggak bisa ngobrol sama yang lantai 3. Sehingga, oh ada model lain nggak mas gitu. Oh opsinya banyak, split level misalnya. Split level itu naiknya cuma setengah-setengah. Jadi masih kelihatan lah, masih bisa ngobrol. Oke, kami suka split level. Akhirnya itu yang jadi proposal. Lalu wujudnya makin lama makin mewujud menjadi sesuatu yang lebih konkret dan kita mulai tawarkan konsep ini ke dalam proposal desain yang akhirnya dilempar ke media, dilempar ke umum, dilempar ke pemerintah DKI Jakarta pada saat itu. Bahwa ini loh usulan dari warga yang setelah melalui proses panjang kami berhasil menelurkan atau melahirkan sebuah proposal. Sampai akhirnya terbangun gitu karena kerjasama tadi. Belum selesai, jadi masih ada 1 tower lagi yang belum dan secara kawasan belum selesai. Tapi akhirnya kami juga merasa, ternyata bisa ya. Apa yang di awalnya hanya menjadi obrolan dianggap ngalor ngidul gitu, hanya ngayal. Ternyata kalau kita konsisten, itu ternyata bisa sampai dibangun. Lalu ini menjadi catatan penting tentang bagaimana kampung itu terbentuk secara organik. Itu biasanya semuanya dihasilkan, dilahirkan oleh warga sendiri atau komunitas. Jadi dari desain konsep, desain development, konstruksi, manajemen, jadi nggak ada arsitek, nggak ada pemerintah gitu. Dan ini terjadi menurut data BPS itu di 80% hunian yang ada di Jabodetabek. Jadi sebagian besar hunian itu sebenarnya lahir dari minimnya campur tangan pemerintah dan desainer. Itu warga yang membuat sendiri. Jadi ini kenyataan, apa kita bisa bilang, wah Jakarta ini autopilot city ya. Jadi bentuk dan arahnya itu relatif ditentukan secara mandiri oleh warganya. Sedangkan social housing atau perumahan rusun kita biasa bilang, itu kebalikannya, semua diambil alih keputusannya oleh pemerintah. Jadi dari tahap konsep itu dikerjakan oleh konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah, juga pengembangan desain, lalu konstruksinya dan pengelolaannya. Ini yang dianggap tidak cocok gitu, karena sejarah warga sebagai kampung itu berbeda dari misalnya individu yang bisa ditempatkan begitu saja di unit hunian yang sangat individualistis. Akhirnya ini yang dilakukan di Kampung Akuarium. Kita menginisiasi desain konsep. Jadi desain konsepnya tidak dilahirkan oleh dari luar, tapi justru warga sendiri yang memutuskan untuk mengeluarkan semacam konsep desain. Walaupun pada akhirnya karena keterbatasan kemampuan di pendamping dan warga, itu tahap pengembangan desain dan gambar konstruksi dan pelaksanaan konstruksinya tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi begitu jadi, warga menolak untuk bentuknya mereka menyewa ke pemerintah. Harga diri gitu, kayak tiba-tiba loh kok kami menjadi pengontrak gitu. Akhirnya dibentuklah koperasi. Nah warga menjadi anggota dari koperasi yang baru dibentuk itu. Semua warga adalah anggota koperasi. Dan koperasi yang mengelola bangunan tersebut. Sehingga ini menjawab banyak hal atau banyak permasalahan. Mereka nggak bisa menjual secara individu misalnya. Jadi harus dikembalikan ke koperasi. Dan koperasi ini juga mampu memiliki unit usaha yang mampu memberikan subsidi silang agar misalnya biaya operasional kawasan atau bangunan itu tidak menjadi terlalu mahal. Harapannya ke depannya kalau koperasinya bisa untung, justru warga seperti pemegang saham gitu ya, bisa dapat dividen. Di kasus yang lain, ini karya kawan-kawan kami yang lain di Kampung Kunir misalnya, tahapannya lebih jauh. Jadi nggak hanya konsep desain, tapi juga pengembangan desainnya. Itu dikerjakan oleh pendamping dan warga. Ini contoh yang menurut saya satu langkah lebih maju lagi gitu. Dan harapannya ke depannya sebenarnya pengennya peran pemerintah bisa jadi tidak perlu memberikan solusi atas semua permasalahan warga. Cukup memfasilitasi dan menginisiasi bagaimana komunitas atau warga dibantu oleh pendamping mampu mengatasi persoalan huniannya sendiri. Ini harapan ke depannya sebenarnya yang belum terjadi saat ini tapi semoga bisa dilaksanakan. Pada akhirnya expert apa yang kita kenal sebagai orang yang ahli dalam bidangnya, kalau kita bicara tentang hunian perkotaan,
yang paling ahli dan paling memahami tentang kebutuhan, persoalan tentang hunian, menurut saya justru adalah warga itu sendiri gitu. Bukan kami para arsitek yang belajar dari textbook atau kuliah, bukan juga pemerintah yang mungkin terlibat dalam proses politik dan pembagian kekuasaan, tapi warga, mereka yang paham tentang apa yang mereka butuhkan, hanya perlu didampingi dalam proses penyusunannya saja gitu. Itu yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman tim teknis gitu, dari arsitek, perencana kota dan sebagainya. Jadi bisa jadi expertnya itu ada di sana, gitu. Bukan di yang kami gelar S1, S2, S3, tapi di warga sendiri, khusus tentang hunian perkotaan. Dan mereka kadang memberikan solusi yang jauh lebih menarik dan beragam. Bayangkan di Jakarta ada berapa banyak kampung, dan nanti kebayang berapa banyak solusi yang muncul gitu. Yang masing-masing kampung tetap unik dan mampu menjawab persoalan masing-masing kampungnya sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.